wabarakatuh. Sobat Ahzul rahimakumullah. Kisah Abu Nawas dengan humornya sudah banyak yang diketahui oleh masyarakat Indonesia. Bagi sebagian muslim percaya, Abu Nawas adalah seorang wali sekaligus ulama sufi yang tinggal di Irak. Meski dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab, namun ketika mendengar nama Abu Nawas, yang terlintas di pikiran kita adalah humornya. Dari sekian banyak kisah humor Abu Nawas, salah satunya adalah pertanyaan Raja Harun al-Rashid tentang Allah sekarang sedang apa. Tak disangka, jawaban Abu Nawas benar-benar cerdas dan masuk di akal. Pada suatu hari, tidak biasanya banyak tamu yang berkumpul di istana Raja Harun al-Rashid. Ternyata tamu yang berkumpul tersebut adalah para ulama. Mereka bersama Raja Harun membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Di sela-sela waktu santainya, sang raja melontarkan pertanyaan kepada para ulama tersebut. Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya Raja Harun kepada para ulama tersebut. Tentu saja pertanyaan itu sangat tak lazim. Namun memang begitulah karakter Baginda Raja yang sering memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh. Apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah? Tanya balik salah satu dari mereka. Saya sangat percaya adanya Allah, dan saya percaya Allah Maha segala-galanya menguasai segala alam semesta dan juga alam akhirat. Yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya sang Baginda Raja lagi. Para ulama saling berpandang-pandangan satu sama lainnya. Mereka bingung harus menjawab apa. Tidak elok rasanya Baginda bertanya seperti itu. Jangan samakan zat Allah dengan manusia, ujar mereka. Sudah saya katakan, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya ingin tahu, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Kalau kalian tidak tahu, bilang saja tidak tahu, balas sang raja. Sejenak suasana menjadi hening. Lalu Baginda Raja teringat dengan sosok Abu Nawas. Mungkinkah Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini? Ucap Baginda Raja dalam hatinya. Kemudian Baginda Raja menyuruh para pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istananya. Berangkatlah beberapa pengawal pergi menuju rumah Abu Nawas. Namun saat itu, Abu Nawas sedang tidak berada di rumah. Menurut istrinya, dia sedang berada di warung. Para pengawal itu pun langsung bergegas mendatangi warung tempat Abu Nawas nongkrong bersama warga. Abu Nawas, kamu dipanggil untuk menghadap Baginda Raja sekarang, kata salah satu pengawal itu. Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun pergi ke istana bersama beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di istana, tampak beberapa ulama sedang berkumpul. Sang raja tampak duduk berwibawa di singgasananya. Begitu melihat Abu Nawas, Baginda Raja langsung memanggilnya. Sini ke depan Abu Nawas, titah Baginda. Abu Nawas pun segera merapat ke depan, setelah mengucapkan salam kepada para ulama. Belum lagi Abu Nawas duduk sempurna. Tanpa basa-basi, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Ini, para ulama yang ada di sini, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Saya ingin menguji kecerdasanmu, wahai Abu Nawas. Apa kamu bisa menjawabnya atau tidak?" Kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Wahai Paduka yang mulia, bukankah beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi? Sedangkan hamba hanyalah orang biasa. Rasanya tidak pantas kalau hamba yang menjawabnya," sahut Abu Nawas. "Tapi kalau boleh tahu, pertanyaan macam apakah yang Baginda tanyakan?" sambung Abu Nawas. "Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tak ada satupun yang bisa menjawabnya. Apakah kau tahu Allah sedang apa sekarang?" tanya Baginda Raja. Mendengar pertanyaan yang aneh itu, sejenak Abu Nawas terdiam. "Saya bisa menjawab pertanyaan itu, tapi ada syaratnya,"
Sahut Abu Nawas. "Apa syaratnya?" tanya Baginda sedikit terkejut. "Syaratnya adalah, saya harus duduk di singgasana Baginda Raja, dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama," jawab Abu Nawas. Meski masih heran dan penuh tanda tanya, Raja Harun menuruti permintaan tersebut karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Setelah Abu Nawas duduk di singgasana Baginda Raja, Abu Nawas berkata dengan lantang, "Kalau Baginda ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah. Allah sedang mengangkat Abu Nawas menjadi raja, dan Harun al-Rashid menjadi rakyat biasa." Spontan Baginda Raja pun tertawa mendengar ucapan Abu Nawas, diiringi oleh beberapa ulama yang sedang duduk di sampingnya. Jawaban Abu Nawas itu memiliki makna bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kamu memang pintar, Abu Nawas. Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar, maka aku pun tak bisa marah kepadamu," kata Baginda Raja. Baginda Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas kecerdasannya itu. Sobat Ahzul rahimakumullah, Abu Nawas terlahir pada tahun 747 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Kepiawaian Abu Nawas dalam menciptakan syair ketika itu nyaris tak tertandingi. Terbukti, walaupun dalam keadaan mabuk, ia tetap mampu melahirkan mutiara-mutiara kata yang indah. Abu Nawas pun dikenal sebagai sosok sufi yang bijaksana dan kocak. Kisahnya lucu mengocok perut dan syarat akan suri tauladan. Alkisah, seorang saudagar kaya di Baghdad membuat sayembara berendam semalaman di kolam air yang terkenal sangat dingin. Bagi siapa saja yang mampu berendam akan mendapat hadiah 10 dirham. Konon banyak sekali yang mencoba dan hanya mampu bertahan sepertiga malam saja. Hingga datanglah seorang pengemis yang juga mencoba sayembara sang saudagar kaya. Singkat cerita, si pengemis pun hampir menyerah di tengah malam. Kemudian berdoalah si pengemis kepada Allah, dan ia pun tidak merasa kedinginan lagi. Menjelang pagi, anak si pengemis mendatangi sang ayah karena khawatir dan menyalakan api di tepi kolam menemani si pengemis. Waktu sayembara pun berakhir. Pengemis bangkit dari kolam dan mendatangi sang saudagar kaya untuk meminta upahnya. Terjadilah perdebatan antara si pengemis dan saudagar kaya. "Aku tidak mau membayar karena anakmu membuat api di tepi kolam. Kamu pasti tidak merasa kedinginan," ujar sang saudagar. "Panas api itu tidak sampai ke badan saya. Selain apinya jauh, saya kan berendam di dalam air. Bagaimana bisa api masuk ke dalam air?" sanggah si pengemis. Sang saudagar kaya bersikukuh tak ingin memberikan hadiah. Lalu berceritalah si pengemis kisah pilunya kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengatakan bahwa hadiah si pengemis akan datang esok hari. Esok harinya, Abu Nawas menyelenggarakan sebuah hajat dengan mengundang sang saudagar kaya tersebut bersama Raja Harun al-Rashid beserta para petinggi istana. Tak ada suguhan yang tersaji di acara hajatan itu. Abu Nawas berkata kepada sang raja bahwa masih sedang memasak nasi. Setelah tak sabar menunggu, akhirnya sang raja dan saudagar kaya menghampiri Abu Nawas. "Abu Nawas, mengapa kau mengipas-ngipas api di bawah pohon?" tanya Baginda Raja. "Ya Tuanku Syah Alam, hamba sedang memasak nasi," jawab Abu Nawas. Sultan Harun al-Rashid bingung bukan kepalang karena Abu Nawas memasak nasi tanpa periuk nasi di atas api.
Abu Nawas mendongakkan kepala sambil memberitahu keberadaan periuk nasi di atas pohon yang jauh dari api. Abu Nawas pun menjelaskan kisah sang pengemis sebagai perbandingan atas apa yang dilakukannya, bahwa api tidak bisa menanak nasi dengan periuk di atas pohon. Pun demikian, api di tepi kolam tidak akan menghangatkan air kolam. Akhirnya, sang sultan memerintahkan saudagar kaya memberi upah si pengemis sebesar 100 dirham. Sobat Ahzul rahimakumullah, kisah kocak Abu Nawas seakan tak pernah habis untuk diceritakan. Kisahnya sejak lama sudah banyak mengocok perut jutaan orang di dunia. Abu Nawas lahir di kota Ahvaz, di negeri Persia pada tahun 747 Masehi. Sepeninggal ayahnya, Abu Nawas kemudian dibawa ibunya ke kota Basrah di Irak. Di sana dia belajar beberapa ilmu agama, seperti ilmu hadis, sastra Arab, dan ilmu Al-Quran. Bagi sebagian muslim percaya, Abu Nawas adalah seorang wali sekaligus ulama sufi yang tinggal di Irak. Meski dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab, namun ketika mendengar nama Abu Nawas, yang terlintas di pikiran kita adalah humornya. Dari sekian banyak kisah kocak Abu Nawas, ada salah satu yang juga tak kalah lucu saat berdebat dengan tetangganya. Siang itu, langit terlihat mendung. Awan hitam menyelimuti cakrawala, pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Benar saja, tak lama kemudian, hujan pun mulai turun. Abu Nawas yang rencananya hari itu akan pergi, terpaksa mengurungkan niatnya. Dia lebih memilih duduk di depan rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Ketika Abu Nawas sedang memandangi hujan, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok Abu Jahil, tetangganya. Abu Jahil terlihat berlari tergesa-gesa menuju arah rumahnya sendiri. Sifat usil Abu Nawas pun muncul, ingin meledek Abu Jahil. "Hai pelit, kenapa kau berlari tergesa-gesa?" teriak Abu Nawas kepada Abu Jahil dengan sebutan pelit. "Biar tidak kehujanan. Saya kan pakai jubah yang mahal. Sayang loh kalau sampai basah kena air hujan," kata Abu Jahil balas ngeledek. "Sungguh bodoh. Ada saja orang yang lari dari rahmat Allah," balas Abu Nawas tak mau kalah. "Maksudmu apa, Abu Nawas? Siapa yang lari dari rahmat Allah?" tanya Abu Jahil tidak terima. "Bukankah hujan itu rahmat? Kenapa kau malah menghindarinya?" tanya balik Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil tidak bisa berkata apa-apa. Dia kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan keras. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat ulah Abu Jahil tersebut. Beberapa hari kemudian, ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung, ia merasakan sebentar lagi akan turun hujan. Ternyata dugaan Abu Nawas sangat tepat. Rintik gerimis mulai turun dari langit. Ia pun teringat cucian baju di rumahnya yang sedang dijemur. Saat itu juga, Abu Nawas berlari dengan tergesa-gesa agar secepatnya tiba di rumah. Kebetulan, saat itu Abu Jahil sedang duduk di depan rumah. Melihat Abu Nawas berlari tergesa-gesa di tengah gerimis, Abu Jahil berteriak kepadanya, "Hai Abu Nawas, apakah kau lupa dengan tempo hari? Jangan lari dari rahmat Allah. Jangan pula menghindarinya," kata Abu Jahil meledek Abu Nawas. Mendengar teriakan itu, Abu Nawas pun kaget dan merasa kata-katanya tempo hari dibuat serangan oleh Abu Jahil. Namun Abu Nawas yang cerdas dan cerdik tentu tak kehilangan akal untuk memberikan jawaban. "Siapa yang lari dari rahmat Allah? Justru aku menghormatinya. Aku lari tergesa-gesa agar tidak menginjak rahmat Allah dengan kakiku ini," balas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, muka Abu Jahil menjadi kecut. Niatnya mau meledek, malah ia sendiri yang kembali kena. Kurang ajar Abu Nawas, ada saja jawabannya. Batin Abu Jahil menahan emosi.
Setelah Abu Nawas mengambil jemuran bajunya, ia duduk di depan rumah sambil memakan daging kambing. Ternyata Abu Jahil masih duduk di depan rumahnya sendiri. Melihat Abu Nawas makan daging kambing, Abu Jahil kembali meledek. Abu Nawas, jangan kebanyakan makan daging kambing, nanti cepat terkena darah tinggi, teriak Abu Jahil. Saya kira Allah lebih tahu mana yang sedang terkena penyakit darah tinggi, balas Abu Nawas cengengesan. Jawaban itu diungkapkan Abu Nawas karena dia mengerti bahwa Abu Jahil masih emosi gara-gara jawabannya tentang hujan. Jawaban Abu Nawas tersebut spontan membuat Abu Jahil bertambah emosi. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan kembali menutup pintunya dengan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Azul, rahimakumullah. Pada zaman dahulu, kita mengenal seorang pujangga Arab bernama Abu Nawas. Banyak hal dan tingkahnya yang membuat orang lain heran, bahkan raja pun sering tertawa dibuatnya. Suatu hari, sang raja sedang gelisah dengan keadaan negaranya. Kemudian dia mengumpulkan para menterinya. Saat setelah semuanya berkumpul, raja menanyakan mereka satu persatu tentang masing-masing kondisi yang bisa disampaikan. Menteri Bagian Perdagangan mengabarkan bahwa harga sembako mulai stabil dan warga tak perlu khawatir. Menteri Bagian Pertanian juga melaporkan bahwa hasil pertanian maju pesat dan warga banyak mendapat keuntungan. Lalu Menteri Bagian Pembangunan melaporkan bahwa pembangunan jalan sudah masuk desa, sehingga warga semakin dimudahkan untuk mengirimkan berbagai kebutuhan dan hasil tani ke kota. Mendengar jawaban itu, raja mulai tenang. Namun ada dua teka-teki yang dia ingin tanyakan. Yang pertama, tentang batas jagat raya yang Allah ciptakan itu di mana saja. Dan yang kedua, lebih banyak mana ikan di laut atau bintang di langit. Para menteri dan semua yang hadir, tidak ada satupun yang menjawab. Lalu salah satu menteri menyarankan Abu Nawas. Kemudian raja meminta untuk memanggil Abu Nawas. Lalu salah satu di antaranya memanggil Abu Nawas menghadap raja. Saat tiba, Abu Nawas pun bertanya maksud dia diminta menghadap. Lalu raja berkata bahwa dia butuh jawaban terkait teka-teki. Abu Nawas kembali terkait teka-teki yang raja maksud. Lalu raja pun menyampaikan dua teka-teki itu. Lalu Abu Nawas menjawab, ketidakterbatasan itu ada karena keterbatasan. Lalu keterbatasan itu Tuhan tanamkan di otak manusia. Oleh karena itu, sesuatu yang terbatas tidak akan mampu mengukur yang tidak terbatas, kata Abu Nawas yang membuat raja terkejut. Untuk yang kedua, Abu Nawas menjawab, lebih banyak ikan di laut. Yang kemudian raja tanyakan kembali alasannya. Lalu Abu Nawas kembali menjawab bahwa ikan sejak dahulu selalu manusia tangkap hingga kini, tetapi tetap banyak di lautan. Kemudian bintang di langit dari dahulu hingga sekarang tidak pernah satupun yang hilang atau jatuh ke bumi. Raja beserta para menterinya berdecak kagum atas jawaban Abu Nawas. Lalu raja memberikan hadiah untuk Abu Nawas. Dengan jawaban tersebut, raja mulai lega karena teka-tekinya sudah dipecahkan oleh Abu Nawas. Sekian salah satu kisah tentang Abu Nawas yang dapat kami sampaikan. Sobat Azul, rahimakumullah. Jika berbicara orang cerdas tapi bertingkah konyol, salah satunya yang terkenal di dunia adalah Abu Nawas. Dia adalah seorang penyair kebangsaan Arab yang hidup di zaman dinasti Abbasiyah. Saat itu, rajanya adalah Harun al-Rashid. Raja
Raja Harun al-Rasyid sendiri adalah sosok yang cerdas dan murid Imam Malik. Namun Abu Nawas selalu punya cara lepas dari jebakan sang raja. Abu Nawas punya nama lengkap Abu Ali Hasan bin Hani al-Hakami. Abu Nawas juga sezaman dengan Imam Syafi'i, ulama cerdas yang mendirikan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri juga murid dari Imam Malik. Dikisahkan bahwa tingkah lucu dan kontroversi Abu Nawas sempat membuat Imam Syafi'i tidak suka. Namun saat Abu Nawas meninggal, Imam Syafi'i merasakan kehilangan dan sedih atas kepergian sang sufi tersebut. Raja Harun al-Rasyid menyelenggarakan syukuran nama bayi. Pada syukuran kali ini, Baginda Raja tidak mengundang Abu Nawas karena dianggap akan mengacaukan acara. Tetapi bukan Abu Nawas namanya jika kehabisan akal. Abu Nawas pun hadir meskipun tanpa diundang. Setibanya di istana, dia langsung membaur dengan tamu undangan. Beberapa saat kemudian, Raja Harun al-Rasyid mulai berpidato. Para hadirin sekalian, saya ingin mengumumkan, mulai hari ini, nama bayi ini adalah Jabnib, kata Baginda Raja. Tiba-tiba, ada salah seorang di antara para tamu protes. Jangan Baginda, jangan diberi nama Jabnib. Ternyata tamu yang protes tersebut adalah Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget dan berkata, bagaimana mungkin Abu Nawas datang kemari? Gumam Baginda Raja. Tapi Baginda Raja membiarkan kedatangan Abu Nawas. Kenapa kamu protes atas nama yang aku berikan? Tanya Baginda Raja. Biasanya orang yang bernama Jabnib orangnya bodoh Baginda. Lebih baik diganti dengan nama lain saja, kata Abu Nawas tanpa beban. Raja Harun al-Rasyid merasa dipermalukan oleh Abu Nawas di depan para tamu undangan. Mana buktinya? Kalau orang bernama Jabnib itu bodoh, kalau kamu tidak bisa menjawab, akan aku hukum pancung, ancam Baginda Raja. Tentu saya bisa membuktikannya Baginda. Baginda tahu hakim yang namanya Jabnib? Dia hakim bodoh, kata Abu Nawas. Tapi untuk membuktikan kebodohannya, saya membutuhkan 30 keping emas, imbuh Abu Nawas. Raja Harun al-Rasyid pun menyetujuinya karena bakal ada tontonan menarik dari Abu Nawas. Hari itu, Abu Nawas pulang dengan 30 keping emas. Besok harinya, Abu Nawas datang ke rumah Hakim Jabnib dan membawa uang 10 keping emas. Sesampainya di rumahnya, sang hakim sedang berzikir. Diam-diam Abu Nawas menyelipkan keping emas tersebut di bawah sajadah. Lalu Abu Nawas tertawa terbahak-bahak sehingga membuat sang hakim begitu keheranan. Kenapa kamu tertawa Abu Nawas? Kata hakim. Burungmu dalam sangkar itu berkata bahwa ada 10 keping emas di bawah sajadahmu, kata Abu Nawas. Dengan rasa ragu, hakim tadi menyingkap sajadahnya dan mendapati 10 keping emas. Dia kemudian tersenyum bahagia dan percaya kalau Abu Nawas mengerti bahasa burung. Besok harinya, Abu Nawas melakukan hal yang sama dengan membawa 10 keping emas. Sementara hari ketiga, Abu Nawas tidak membawa keping emas. Saat ketemu hakim di rumahnya, Abu Nawas malah menangis, tidak seperti 2 hari sebelumnya. Kenapa kamu menangis Abu Nawas? Kata sang hakim. Burungmu berkata bahwa kamu akan mati besok, kata Abu Nawas. Sang hakim pun percaya saja sambil gemetaran. Tapi sang raja meminta solusi pada Abu Nawas. Agar perkataan burungmu tidak terjadi, maka pura-pura matilah kamu, kata Abu Nawas. Sang hakim pun pura-pura mati, dan kabar kematiannya pun didengar oleh masyarakat banyak. Singkat cerita, saat jasad hakim diusung menuju pemakaman, terpapaslah dengan raja. Raja kaget karena baru tahu kalau Hakim Jabnib sudah meninggal. Raja pun membuka keranda, melihat wajah hakim untuk terakhir kalinya. Ketika
ketika dibuka, hakim tersenyum ke Baginda Raja dan mengedipkan matanya. "Kenapa Hakim Jabnib yang masih hidup kau katakan meninggal, Abu Nawas?" kata Harun ar-Rasyid. "Itulah bukti kebodohan Hakim Jabnib yang aku katakan tempo hari ketika syukuran, Baginda," kata Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Raja tertawa terpingkal-pingkal, sementara warga yang dikerjai merasa sangat kesal. Sobat Ahzul rahimakumullah, bukan Abu Nawas namanya kalau tidak bisa mengalahkan lawan debatnya. Sebab dia manusia cerdik yang selalu punya banyak cara. Hidup sezaman dengan Imam Syafi'i, Abu Nawas bukan sekedar manusia jenaka seperti yang banyak diceritakan. Tetapi Abu Nawas adalah seorang sufi dan penyair ternama di masa pemerintahan Raja Harun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah. Namun penyair ini tidak menampakkan diri kalau dirinya sebenarnya orang yang zuhud. Sebaliknya, ia bertingkah jenaka, lucu, dan kontroversi. Bahkan dia tidak mau saat ditawari jadi seorang kadi atau hakim. Abu Nawas memiliki tetangga bernama Abu Jahil. Abu Jahil selalu merasa lebih pintar dari Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas enggan meladeni ketika dia mengajak bermain tebak-tebakan karena tidak mau mempermalukannya. Suatu ketika, Abu Jahil tengah nongkrong di warung bersama beberapa orang. Dengan sesumbar, Abu Jahil mengatakan bahwa Abu Nawas takut ketika diajak tebak-tebakan. Teman-teman Abu Jahil setengah tidak percaya, sebab mereka tahu kecerdikan Abu Nawas. Untuk membuktikan kecerdasannya, Abu Jahil mengajak teman-temannya bermain tebak-tebakan. "Jika kalian tidak bisa menjawab tebakan saya, maka kalian kasih saya 5 dinar. Jika saya tidak bisa menjawab tebakan kalian, saya kasih kalian 50 dinar," kata Abu Jahil. Namun anehnya, semua tebakan yang dilontarkan oleh temannya bisa dijawab oleh Abu Jahil. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang. Seketika Abu Jahil menantangnya. Tetapi Abu Nawas cuek saja dan duduk agak jauh sambil memesan segelas teh. "Tuh kan, Abu Nawas takut meladeni saya karena dia takut kalah. Mungkin kecerdasannya sudah berkurang," kata Abu Jahil. Mendengar ucapan Abu Jahil, Abu Nawas merasa dilecehkan. Akhirnya Abu Nawas mendekati Abu Jahil dan menerima tantangannya. Orang-orang yang ada di warung merasa akan ada tontonan gratis, dan mereka mengerumuni keduanya. "Apa tantanganmu, wahai Abu Jahil?" kata Abu Nawas. "Kita akan adu kecerdikan dengan bermain tebak-tebakan. Kali ini kamu pasti kalah," kata Abu Jahil. "Lantas seperti apa peraturannya, wahai Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Jika kamu tidak bisa menjawab tebakan saya, maka kasih saya 5 dinar. Jika saya tidak bisa menjawab tebakanmu, saya kasih kamu 50 dinar," kata Abu Jahil. Akhirnya Abu Nawas menyetujui aturannya. Tetapi Abu Jahil meminta agar mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Tebak-tebakan pun dimulai. "Berapa jarak bumi dengan langit?" tanya Abu Jahil. Mendengar pernyataan seperti itu, Abu Nawas terkejut. Lalu Abu Nawas merogoh sakunya dan memberi uang 5 dinar ke Abu Jahil. Sekarang giliran Abu Nawas memberikan pertanyaan. "Hewan apa yang kakinya 3?" tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan itu, Abu Jahil juga kaget. Tetapi ia berpikir keras untuk mencari jawaban. 1 jam kemudian, dia belum bisa menemukan jawabannya. Akhirnya ia terpaksa memberikan 50 dinar ke Abu Nawas. "Memangnya hewan apa, Abu Nawas?" tanya Abu Jahil penasaran. Mendengar pertanyaan itu,
Abu Nawas memberinya 5 dinar. "Saya butuh jawabannya, bukan uang," kata Abu Jahil. "Saya tidak tahu jawabannya, makanya saya kasih 5 dinar. Itu kan aturannya," kata Abu Nawas. "Sekarang giliran saya yang bertanya," lanjut Abu Nawas. "Hewan apa yang kakinya 3? Tanya Abu Nawas. "Kan sudah ditanyakan, kenapa ditanyakan lagi?" protes Abu Jahil. "Kan belum bisa dijawab. Tadi kan aku kasih kamu 5 dinar karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang sama," kata Abu Nawas. Akhirnya terpaksa Abu Jahil memberikan 50 dinar untuk Abu Nawas. Abu Jahil sadar telah dijebak oleh Abu Nawas dengan permainan yang ia buat sendiri. Akhirnya Abu Jahil pergi dengan wajah malu dan kesal, sementara Abu Nawas tertawa cekekekan. Dalam permainan itu, Abu Nawas untung 90 dinar dengan bermodal pertanyaan hewan berkaki 3. Sobat Asuh rahimakumullah, Abu Nawas adalah sosok pelawak Islam yang terkenal karena tingkahnya lucu, tapi mengesankan bagi semua orang. Tanpa disadari, hal-hal kecil yang dilakukan Abu Nawas mampu membuat orang lain yang berada di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Mereka akan tertawa dengan senang dengan tingkah Abu Nawas yang lucu, tapi sedikit menjengkelkan sebelumnya. Raja menyuruh orang yang dikenalnya menjadi hakim baru di istana. Semua orang mengira hakim tersebut akan kejam dan bengis kepada masyarakat. Tak lama kemudian, hakim baru datang ke istana dan beberapa rakyat yang melihat hal tersebut datang ke istana dengan membawakan buah sebagai tanda selamat. Hakim bertanya kepada seluruh rakyat yang datang, "Di mana Abu Nawas?" "Kami tidak tahu, Tuan Hakim," jawab salah satu rakyat. Kemudian, setelah selesai dari istana, beberapa orang memberitahu Abu Nawas mengenai hakim baru. Setelah mengetahui hal tersebut, Abu Nawas pergi ke istana dengan membawa buah-buahan di atas nampan. Sayangnya, ketika di jalan, semua buahnya menggelinding. Abu Nawas berusaha mengambil semua buah-buahannya. Karena cukup kesal dan lelah, Abu Nawas memakan semua buah-buahannya hingga tersisa 1 butir buah. 1 butir buah tersebut dibawanya ke istana, dan hakim baru yang melihat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Kemudian Abu Nawas mempersembahkan 1 butir buah yang dia bawa. Dengan hal itu, ternyata hakim malah senang. "Meskipun hadiahmu sederhana, kamu berhak menerima hadiah yang besar dariku," ucap hakim. Hakim kemudian meminta prajurit untuk mengembalikan 1 kantong uang yang banyak. Abu Nawas senang dengan pemberian hakim baru. Kemudian dia kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menceritakan semuanya kepada istrinya. Setelah diberitahu, istrinya menyarankan Abu Nawas untuk memberikan buah yang lebih banyak lagi kepada hakim agar mendapatkan uang yang lebih banyak. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa buah nanas di keranjang yang telah dia persiapkan. Saat di jalan, Abu Nawas bertemu dengan temannya. "Kamu mau kemana, Abu Nawas?" "Aku mau ke istana bertemu dengan Tuan Hakim." "Apakah nanas yang kamu bawa itu untuk Tuan Hakim?" "Ya, tentu." Teman Abu Nawas menyarankan dia untuk memberikan buah anggur saja agar lebih pantas diterima oleh hakim baru. Abu Nawas setuju dengan saran temannya. Kemudian dia pergi ke pasar untuk membeli anggur terbaik di sana. Akhirnya sampailah Abu Nawas di istana dan hakim baru menyambutnya dengan hangat. Setelah mengetahui buah yang dibawa Abu Nawas, hakim sangatlah marah. "Kamu
tahu kan, saya paling benci dengan buah anggur, ucapnya penuh dengan emosi. Kemudian hakim meminta prajurit untuk melempari buah anggur ke Abu Nawas. Ketika dilempari buah anggur, Abu Nawas berkata, "Alhamdulillah." Mendengar ucapan Abu Nawas berkali-kali, hakim merasa heran. Kemudian dia bertanya kepada Abu Nawas, "Kenapa kamu terus mengucapkan Alhamdulillah ketika dilempari buah anggur?" Tanya hakim. "Awalnya, aku ingin membawa satu keranjang buah nanas untuk Tuan Hakim. Untungnya, ada temanku yang menyarankan untuk membawa buah anggur saja," jawab Abu Nawas. "Coba saja, jika aku tetap membawa buah nanas, pasti akan dilempari nanas dan membuat hidungku memar dan patah. Aku bersyukur kepada Allah karena telah menyelamatkanku," lanjut Abu Nawas. Mendengar jawaban konyol Abu Nawas, hakim terpingkal-pingkal. Kemudian dia diperbolehkan kembali pulang ke rumah. Nah, kalian pasti bisa menyimpulkan sendiri bukan dari cerita tersebut, bahwa jangan merasa takut ataupun panik jika mengalami sebuah permasalahan. Sobat Ahzul rahimakumullah. Suatu hari, Abu Nawas bertemu Baginda Raja yang sedang jalan-jalan di pusat kota. Abu Nawas terlihat sedang menyendiri di sebuah tempat sepi di samping kuburan. Sosok humoris itu terlihat sangatlah aneh. Baginda Raja lalu menghampirinya. "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan?" tanya Baginda Raja. "Aku sedang merenung kehidupan ini, Paduka Raja," jawab Abu Nawas. Kemudian dia bercerita kepada Baginda Raja tentang siksaan neraka bagi orang-orang yang lalai. Tanpa diduga, Baginda Raja seketika menangis hingga air matanya membasahi janggutnya. "Wahai Abu Nawas, nasihatilah aku," pinta Baginda Raja. Abu Nawas bercerita dan meminta Baginda Raja untuk melihat kuburan para pemimpin sebelumnya sebagai pengingat besar. Mereka telah berada dalam waktu yang lama berada di istana dengan berfoya-foya dan kenikmatan kegembiraan, kata Abu Nawas. Menurut Abu Nawas, sangat disesalkan perbuatan buruk itu dan sangat memalukan. Mereka pun belum sempat memperbaiki karena sudah meninggal dunia. Ketahuilah Paduka Raja, cepat atau lambat kita pasti akan mati, mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Tutur Abu Nawas menasihati Baginda Raja. Nasihat Abu Nawas membuat Baginda Raja makin gelisah. "Lalu, apa yang harus aku lakukan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepadaku?" tanya Baginda Raja. "Berbuatlah apa-apa yang membuat senang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Abu Nawas. "Apa yang harus aku lakukan agar bisa membuat senang makhluk-makhluk Allah?" tanya Baginda Raja lagi. "Jadilah pemimpin yang adil dan bijak, wahai Paduka. Apa yang kau anggap layak bagimu, jangan kau anggap layak bagi orang lain," ujar Abu Nawas menjelaskan kepada Baginda Raja. "Dengarlah keluhan dan permohonan orang-orang tertindas. Berikan jawaban yang terbaik. Buktikan bahwa kau ini bermurah hati dan juga berikan keputusan yang adil," jawab Abu Nawas. "Kau benar, Abu Nawas. Kau telah memberikan nasihat-nasihat yang baik. Aku akan melunasi hutang-hutangmu," balas Baginda Raja. "Wahai Baginda Raja, utang dibayar utang, tidak akan ada habisnya. Harta dan kekuasaanmu adalah milik rakyatmu, dan janganlah menolongku," jelas Abu Nawas. Baginda
Baginda Raja pun meminta Abu Nawas untuk meminta sesuatu yang lain dari dirinya. Abu Nawas pun berkata agar Baginda Raja mengikuti perkataannya. Tetapi sangat menyedihkan, kebesaran dan kemegahan dunia ini telah membuat hatimu sedemikian keras, sehingga nasihatku tidak berpengaruh kepadamu. Setelah mengucapkan itu, Abu Nawas pergi berlalu dari hadapan Baginda Raja. Sobat Azul rahimakumullah, Abu Nawas adalah seorang sufi yang bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Ia merupakan seorang ulama yang hidup pada zaman Khalifah Harun Al-Rashid di kota Baghdad. Suatu hari, Abu Nawas datang ke sebuah warung untuk memesan teh hangat. Di sana, kawan-kawannya sudah lebih dulu datang dan memang menunggu Abu Nawas seorang. Setelah mereka berbincang, kawan-kawan Abu Nawas memberi tantangan kepada Abu Nawas. Tantangan itu sangat beresiko, di mana Abu Nawas diminta untuk memantati Raja Harun. Hal itu pasti akan membuat sang raja marah. Wahai Abu Nawas, kami tahu engkau selalu lepas dari perangkap-perangkap yang dirancang Baginda Raja. Tapi kali ini kami yakin engkau pasti akan dihukum raja bila engkau berani melakukan tantangan dari kami, kata kawannya. Apa yang harus aku takutkan? Tidak ada sesuatu pun yang perlu ditakuti kecuali hanya kepada Allah, jawab Abu Nawas. Engkau tahu kan, selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja, lanjut kawannya. Memang benar, tindakan itu jelas melecehkan Baginda Raja, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, beranikah engkau memantati Baginda Raja, tapi harus pula membuatnya tertawa? Tantang kawannya. Tentu aku berani, karena aku hanya takut kepada Allah. Lalu apa hadiah yang bisa aku dapat jika aku melakukannya? Tanya Abu Nawas. 100 keping uang emas, tegas kawan-kawannya. Setelah itu, Abu Nawas mencari cara dan berpikir bagaimana agar ia bisa memantati Baginda Raja, tetapi juga membuatnya tertawa. Selang beberapa hari, Raja Harun Al-Rashid membuat suatu jamuan yang mengundang berbagai macam tamu, termasuk diantaranya adalah Abu Nawas. Di saat itulah, kawan-kawan Abu Nawas menantikan kedatangannya dan bersiap melihat kekalahan Abu Nawas. Ketika para tamu undangan sudah hadir, Abu Nawas belum juga terlihat oleh kawan-kawannya. Bahkan saat acara sudah dimulai, usut punya usut, Abu Nawas datang terlambat dan duduk di barisan belakang tanpa alas karpet seperti halnya tamu undangan lainnya. Setelah acara selesai, Baginda Raja Harun Al-Rashid baru menyadari bahwa Abu Nawas duduk tidak di atas karpet tetapi di lantai. Baginda Raja yang heran lantas bertanya, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" "Yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Tapi hamba sudah merasa cukup bahagia duduk di sini, wahai Baginda," jawab Abu Nawas. "Jangan begitu, majulah dan duduk di atas karpet. Nanti pakaianmu kotor," lanjut Baginda Raja. "Ampun yang mulia, tapi sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet." Jawaban Abu Nawas itu pun semakin membuat Baginda Raja bingung. "Karpet yang mana yang engkau maksud, wahai Abu Nawas? Sejak tadi aku belum melihat engkau membawa karpet," tanya Baginda Raja makin bingung.
Baiklah yang mulia, jika engkau ingin tahu, maka aku akan menunjukkan karpet itu, jawab Abu Nawas. Setelah Abu Nawas mendekati Baginda Raja, ia pun langsung menungging dan memantati Baginda Raja, sambil menunjukkan potongan karpet kecil yang menempel di pantatnya. Raja Harun al-Rashid yang menyaksikan karpet kecil itu di pantat Abu Nawas tak kuasa menahan tawanya. Kawan-kawan Abu Nawas yang juga melihat kejadian itu akhirnya harus merelakan ratusan keping uang emas untuk diserahkan kepada Abu Nawas. Sobat Ahzul rahimakumullah, Abu Nawas mendapat banyak uang dari Baginda Raja. Dia pun berniat mentraktir teman-temannya di warung tempat biasa berkumpul. Tapi ternyata teman-teman Abu Nawas sedang berada di lapangan. Pemilik warung berkata ada pertunjukan menarik di sana. Setelah bertanya kepada seorang warga, Abu Nawas baru mengetahui rupanya ada seekor monyet luar biasa pintar yang dipertontonkan pemiliknya. Monyetnya bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan, monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya, ucap warga itu kepada Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Abu Nawas pun tertarik dan langsung menerobos ke kerumunan. Pemilik monyet bukan sekedar memberi tontonan kepada warga, tetapi juga sayembara. Siapapun yang mampu membuat monyet itu mengangguk akan mendapatkan hadiah. Tergiur akan hal tersebut, Abu Nawas pun segera mencobanya. Di saat banyak warga yang gagal mendapatkan hadiah, Abu Nawas justru punya cara cerdik untuk mengecoh si monyet ajaib tersebut. Tahukah engkau siapa aku? Apakah engkau tidak takut kepadaku? Tanya Abu Nawas kepada si monyet. Monyet itu menggelengkan kepalanya. Tidak kehilangan akal, Abu Nawas kemudian bertanya lagi, apakah engkau takut kepada tuanmu? Tanya Abu Nawas. Sesaat setelah pertanyaan itu terlontar, monyet ajaib pun merasa dilema. Jika ia mengangguk, ia khawatir dituduh membangkang kepada tuannya. Jika mengangguk pun, berarti dirinya tidak mematuhi perintah sang tuan. Monyet itu memilih diam. Abu Nawas lantas mengancam si monyet akan dilaporkan kepada tuannya. Dengan berat hati, monyet ajaib pun menganggukkan kepalanya. Dan tentu saja, Abu Nawas mendapatkan hadiah. Tapi malang nasib si monyet yang dipukuli oleh sang tuan. Dalam sayembara selanjutnya, pemilik monyet mengganti peraturan. Bila seseorang mampu membuat monyet itu menggeleng, dia akan mendapat hadiah. Abu Nawas kembali tergiur dan mencoba keberuntungannya lewat cara cerdik. Dia mengulangi semua pertanyaan sebelumnya dan langsung diberikan jawaban berupa anggukan dari monyet. Lalu Abu Nawas mengeluarkan sebuah balsam dari dalam kantung bajunya. Tahukah kamu apa fungsi balsam ini? Tanya Abu Nawas. Monyet itu hanya mengangguk. Abu Nawas kemudian meminta izin untuk mengoleskan balsam pada selangkangan si monyet. Lantaran si monyet mengangguk, Abu Nawas benar-benar melakukan aksinya dan membuat monyet kesakitan. Tak cukup sampai di situ, dia lalu mengeluarkan balsam yang lebih besar. Dia mengulangi pertanyaan yang sama sekali lagi. Ketakutan mulai menghampiri si monyet, dan akhirnya dia menyerah dengan menggelengkan kepalanya. Lagi dan lagi, Abu Nawas mendapatkan hadiah dari pemilik monyet. Nasib monyet itu kembali malang, yakni mendapat hukuman dari tuannya. Suatu hari,
Abu Nawas masuk sebagai kandidat sosok yang pantas diangkat menjadi hakim atau kadi. Baginda Raja pun meminta pendapat para pejabat istana. Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi? Tanya Baginda Raja kepada para menteri. Perdana Menteri pun berkata, melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja untuk menjadi kadi. Pasalnya, Perdana Menteri beberapa kali mendapati tingkah laku tidak waras dari Abu Nawas. Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama. Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila. Karena itu, dia tidak layak menjadi kadi, ungkap para menteri. Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari. Karena ayahnya baru saja wafat. Jika tidak sembuh-sembuh juga, bolehlah kita mencari kadi yang lain saja, ujar Baginda Raja. Usai 1 bulan lebih, Abu Nawas masih dianggap gila. Maka Baginda Raja mengangkat orang lain menjadi kadi atau hakim atau penghulu kerajaan Baghdad. Konon, dalam suatu pertemuan besar, ada seseorang bernama Halan yang sejak lama berambisi menjadi seorang kadi. Halan memengaruhi orang-orang di sekitar raja untuk menyetujui dia yang diangkat menjadi kadi. Sehingga saat Halan mengajukan diri menjadi kadi, mudah saja Baginda Raja untuk menyetujuinya. Begitu mendengar Halan diangkat menjadi kadi, Abu Nawas mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, aku telah terlepas dari bala yang mengerikan. Tapi sayang sekali, kenapa harus Halan yang menjadi kadi? Kenapa tidak yang lain saja? Tugas Abu Nawas mengucap syukur sekaligus penyesalan. Sobat Azul rahimakumullah, Abu Nawas bikin tobat jin raksasa jahat memakai cara yang gampang banget. Bermula dari suatu hari, Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu. Dia membawa kapak yang sudah usang sebagai alat untuk mempermudah pekerjaannya. Sayangnya, kapak miliknya itu malah jatuh ke jurang. Melihat Abu Nawas sedang panik dan bingung karena kapak satu-satunya jatuh ke jurang, jin itu langsung berubah jadi seorang kakek-kakek. Jin yang menjelma jadi kakek itu langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu Abu Nawas mengatakan kalau kapak miliknya jatuh ke jurang dan kesulitan untuk mengambilnya. Kemudian kakek itu menawarkan diri membantu mengambil kapak milik Abu Nawas. Namun kapak yang diambil sang kakek dari dalam jurang terlihat berbeda, berlapis emas dan sangatlah mewah. Apakah ini kapak milikmu, nak? Tanya kakek itu. Bukan, kek, ujar Abu Nawas. Lalu kakek itu langsung menggantinya lagi. Kali ini kapak yang tidak kalah mewah, yaitu dilapisi intan permata sehingga terkesan mewah sekali. Apakah itu kapakmu, anak muda? Kata kakek itu. Bukan, kek, kapak saya jelek dan berkarat, terang Abu Nawas. Kakek itu pun berkata dalam dirinya bahwa Abu Nawas ini memang benar-benar orang yang jujur. Sebelum memberikan 2 kapak mahal tadi, kakek itu bertanya kepada Abu Nawas, mengapa tetap ingin kapaknya yang sudah usang itu? Saya tidak mau mengambil yang bukan hak saya, kek. Saya adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya miliki. Bagiku, kapak jelek ini adalah rezeki yang luar biasa, karena bisa memberi nafkah yang halal, tutur Abu Nawas. Akhirnya kakek
itu memberikan kapak berlapis emas dan intan permata tadi kepada Abu Nawas sebagai hadiah karena kejujurannya. Ia pulang dengan membawa 3 kapak, yaitu kapak jelek miliknya, kapak yang terbuat dari emas, dan kapak yang berlapiskan intan permata. Tidak sampai di situ, jin tadi masih ingin menguji kejujuran Abu Nawas. Godaan yang diberikannya melalui harta tidak berhasil. Akhirnya, jin yang menjelma jadi seorang kakek tersebut akan mengujinya dengan seorang wanita. Kakek itu kemudian menculik istri Abu Nawas dan menyembunyikannya ke alam jin. Setelah pulang dari hutan, Abu Nawas langsung mencari istrinya. Ke semua sudut ruangan ia cari, namun istrinya menghilang secara misterius. Lalu kakek itu datang kepada Abu Nawas dan bertanya apa yang sedang dia cari dan menawarkan diri untuk membantunya. Abu Nawas mengatakan kalau istrinya hilang secara misterius dan hanya meninggalkan pakaian kotor. Tenang, aku akan membantumu dan pasti bisa menemukan istrimu, ujar sang kakek. Tiba-tiba, Abu Nawas teringat kalau kakek itu yang ditemui di hutan saat kapaknya masuk ke jurang dan memberikannya 2 kapak yang sangat bernilai. Wah, rupanya kakek itu ingin menguji kejujuranku lagi, kata Abu Nawas di dalam hatinya. Kakek itu lalu datang membawa wanita yang sangat cantik dan bertanya kepada Abu Nawas apakah benar orang itu adalah istrinya. Abu Nawas melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah benar wanita ini adalah istrinya? Benar kek, ini istri saya, kata Abu Nawas. Bukan, ini bukan istrimu. Kenapa kau tidak jujur? Katanya hidup harus penuh rasa syukur, ucap sang kakek. Lalu Abu Nawas menjelaskan jika ia mengatakan itu bukan istrinya, kejadian yang sama akan seperti kapak. Kakek itu nantinya akan membawa 1 wanita cantik lagi. Nanti kau akan memberikan 2 wanita cantik itu lagi, sama seperti kapak, terang Abu Nawas. Jin yang menyerupai kakek itu langsung tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menyangka kalau Abu Nawas bukan hanya jujur, tapi juga sangat cerdas. Sobat Azul rahimakumullah, Abu Nawas tiba-tiba dicari Baginda Raja. Dia kalang kabut mencari keberadaan sosok cerdas nan humoris itu. Ternyata Abu Nawas sedang pergi mengembara. Baginda Raja lalu mengerahkan beberapa pasukan, tapi Abu Nawas tidak juga ditemukan. Pasalnya, saat pasukan berangkat mencari, Abu Nawas sudah pulang di rumahnya. Mengetahui kabar dirinya dicari Baginda Raja, Abu Nawas segera menghadap ke istana. Baginda Raja kemudian menyampaikan keinginannya untuk membangun istana di langit. Kenapa Baginda Raja menginginkan itu? Tanya Abu Nawas. Raja-raja di negeri tetangga sudah mampu membangun istana-istana megah, Abu Nawas. Mungkinkah kita bisa membangun istana di langit? Kemungkinan itu selalu ada, Baginda Raja, kata Abu Nawas pede. Baiklah, kalau begitu aku minta bantuan kamu untuk membuatnya, tutur Baginda Raja. Abu Nawas terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di langit. Jangankan membangun istana di awang-awang, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Abu Nawas berpikir keras, sampailah ia ingat dulu pernah bermain layang-layang. Inilah yang membuat dia girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Dirinya bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa berbentuk segi 4. Setelah rampung, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika
semuanya selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana tersebut mengapung di istana, penduduk negeri pun menjadi gempar. Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah selesai." Ucap Abu Nawas, "Engkau benar-benar hebat, wahai Abu Nawas," pungkas Baginda Raja. Sobat Ahzul rahimakumullah, cerita Abu Nawas kali ini berawal dari suatu hari Baginda Raja kedatangan sahabatnya yang merupakan raja dari negeri seberang. Sahabatnya itu mengeluhkan perilaku putranya. Sang raja negeri seberang menceritakan bahwa anaknya sangat malas dan enggan disuruh belajar. Lalu yang lebih parah lagi, si anak bandelnya kelewat batas. Ia lebih suka melalui waktunya untuk bermain dan tidur. Manakala setiap kali sang raja mendatangkan guru untuk mengajari, si anak malah menertawakannya. Bahkan seringkali dilecehkan dan diabaikan. Hal ini membuat guru-guru yang mengajar memilih berhenti. Mereka tidak mampu menghadapi sifat putra raja negeri seberang yang nakal tersebut. Padahal sang raja berharap kelak putranya sanggup mewarisi kerajaan untuk generasi berikutnya. "Kenapa tidak kau titipkan saja kepada Abu Nawas? Biarkan dia mendidik anakmu dengan caranya," tutur Baginda Raja menyarankan. "Abu Nawas? Siapa itu Abu Nawas?" tanya sang raja negeri seberang. "Dia itu ulama sufi yang terkenal cerdik dan pandai di kota Baghdad," jawab Baginda Raja. "Baiklah, akan aku coba. Minggu depan, aku ajak putraku kemari," balas raja negeri seberang. Beberapa minggu kemudian, dengan diantar Baginda Raja, raja negeri seberang tersebut membawa putranya ke rumah Abu Nawas. Melihat kedatangan tamu seorang raja, tentu saja membuat Abu Nawas sangat terkejut. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa tiba-tiba Paduka datang kemari?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia hendak menitipkan putra sahabatnya kepada Abu Nawas untuk diajari ilmu agama dan kedisiplinan. "Wahai Abu Nawas, ajarkan anakku ilmu agama dan didiklah dia supaya disiplin," minta sahabat Baginda Raja. "Saya bersedia, tapi saya akan mendidiknya dengan cara saya, dan Paduka tidak boleh sakit hati," balas Abu Nawas. "Baik Abu Nawas, semuanya aku serahkan kepadamu," ujar sahabat Baginda Raja. Singkat cerita, pulanglah Baginda Raja dan sahabatnya. Baru saja ditinggal orang tuanya, si anak membuat ulah di rumah Abu Nawas. Ia dengan beraninya membentak Abu Nawas saat minta diambilkan air minum. Awalnya, Abu Nawas menanggapinya dengan senyuman. Ia selalu menuruti kemauan si anak tersebut. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba Abu Nawas memukul si anak cukup keras, padahal tidak melakukan kesalahan apapun. Sejak saat itulah, si anak menjadi takut kepada Abu Nawas. Sifatnya yang bandel dan suka malas-malasan mendadak berubah menjadi penurut serta rajin. Beberapa tahun kemudian, orang tuanya datang untuk menjemput sang putra mahkota. Si anak ini menjadi pribadi yang sopan. Dia juga cerdas dan cepat menguasai berbagai ilmu agama yang diajarkan Abu Nawas. Melihat perubahan pada diri anaknya, sang raja negeri seberang menjadi senang dan bahagia. Seiring berjalannya waktu, si anak yang sudah menginjak dewasa dinobatkan sebagai raja untuk menggantikan posisi ayahnya. Berkat kecerdasan dan kedisiplinannya, dia menjadi raja yang gagah dan berwibawa.
Suatu hari, dia teringat dengan Abu Nawas, sosok guru yang telah mendidiknya. Ia pun berencana untuk menemuinya dengan didampingi pasukan kerajaan. Pemuda yang kini sudah menjadi raja itu pun berangkat menuju ke rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, dia langsung disambut hangat dan dipersilahkan masuk oleh Abu Nawas. Setelah cukup lama berbincang-bincang, ia lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Guru, aku mau bertanya, masih ingatkah suatu hari guru memukulku? Padahal aku tidak bersalah waktu itu. Atas dasar apa guru melakukannya?" Sekian tahun lamanya, ternyata sang murid masih menyimpan pertanyaan tentang kenangan pahit dari sang guru. Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Nawas menjawabnya dengan tersenyum. "Aku sudah lama menunggu datangnya hari ini ketika kamu bertanya tentang pukulan itu. Sekarang kamu tahu bahwa pukulan kezoliman itu membuatmu tidak bisa melupakannya begitu saja. Ia terus mengganggumu setiap waktu. Maka ini adalah pelajaran untukmu di hari ketika kamu menjadi pemimpin seperti sekarang. Jangan pernah sekalipun menzolimi masyarakatmu, karena mereka tidak pernah bisa tidur dan tidak pernah bisa lupa pahitnya kezoliman," terang Abu Nawas. Setelah mendapat penjelasan dari Abu Nawas, sang raja yang baru itu merasa puas. Ia mendapat wejangan yang sangat berharga. Sobat Ahzul rahimakumullah, Abu Nawas mendapat ujian serta pertanyaan dari Baginda Raja. Dia menjadi sosok labuhan akhir saat pertanyaan-pertanyaan Baginda Raja tidak bisa dijawab oleh orang-orang di istana. Ketika itu, Baginda Raja melontarkan pertanyaan terkait jumlah bintang di langit dan ikan di laut kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya, bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut?" "Ikan-ikan di laut, Baginda," jawab Abu Nawas dengan tangkas. "Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlahnya?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas menerangkan, "Paduka yang mulia, ikan-ikan di laut setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar oleh warga dunia. Tetapi jumlah mereka tetaplah banyak, seolah-olah tidak pernah berkurang." "Lalu dengan bintang-bintang di langit?" tanya Baginda Raja penasaran. "Jumlah mereka juga banyak, tapi bintang-bintang di langit tidak pernah ditangkapi dan tidak pernah diambil. Makanya jumlah mereka tidak pernah berkurang," ujar Abu Nawas dengan yakinnya. Sobat Ahzul rahimakumullah, kisah berawal saat Abu Nawas mendapat tantangan dari rekan-rekannya untuk melakukan perbuatan yang tidak disukai Baginda Raja. Tetapi Abu Nawas diminta jangan sampai membuat Baginda Raja marah dan bahkan harus membuatnya tertawa. Jika berhasil, maka ia akan mendapat 1000 dirham. "Ya sudah, besok kita bertemu Raja, dan aku akan melakukan hal yang dipandang tabu," ucap Abu Nawas yang mendapat ide. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana. Ia memakai kancing baju yang kancingnya itu disusun berdasarkan ukuran kecil ke besar, dan di atas serbannya juga ada kancing yang besar. Baginda Raja bertanya, "Abu Nawas, kamu sedang melucu apa hari ini? Pakai kancing yang ukurannya aneh, kecil, kemudian besar, kemudian paling besar." "Ya Baginda, bahkan saya masih punya ukuran yang lebih besar lagi," jawab Abu Nawas. "Di mana?" tanya Baginda Raja.
Abu Nawas lalu berbalik. Kemudian dia menungging ke hadapan Baginda Raja. Pantatnya digoyang-goyangkan. Ternyata kancing paling besar ditaruh di balik celananya. Kemudian Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Begitu juga teman yang menantangnya ikut tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas pun mendapat hadiah 1000 dirham karena melakukan suatu hal yang kalau orang biasa melakukan itu pasti akan marah. Tetapi Baginda Raja malah tertawa dengan itu. Sobat Ahzul rahimakumullah, dikisahkan suatu ketika Abu Nawas bikin jin ifrit kalah telak setelah bisa memindahkan istana ke atas gunung. Diawali dari Baginda Raja yang baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman mampu memerintahkan para jin untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke dekat istananya. Baginda Raja membaca Al-Quran Surah An-Naml ayat 39 hingga 40 yang artinya, Jin Ifrit berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya." Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Robku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya?" Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Robku Maha Kaya, Maha Mulia. Baginda Raja mencermati ayat tersebut. Jin Ifrit saja bisa dikalahkan seorang ulama. Berarti manusia lebih sakti daripada jin. Ulama di masa Raja Sulaiman lebih cepat memindahkan singgasana Ratu Bilqis dibanding jin Ifrit. Ulama itu mampu membawa singgasana ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum dia mengedipkan mata. Sedangkan jin Ifrit hanya mampu membawanya ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum dia bangkit dari tempat duduknya. Baginda Raja tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak, beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya? Kalau di masa Raja Sulaiman ada ulama yang lebih hebat dari jin Ifrit, di masa sekarang ada Abu Nawas, ujar Raja dalam hati. Raja pun segera memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Baginda Raja bersabda, "Sanggupkah engkau memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda Raja, kecuali kalau ingin dihukum. Akhirnya Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan Baginda Raja. Pekerjaan itu harus selesai hanya dalam waktu 1 bulan. Karena kemampuanmu belum teruji, maka kamu punya waktu sebulan untuk melakukan permintaanku itu, ujar Baginda Raja. Abu Nawas pulang dengan hati masyghul. Setiap malam, ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan. Tidak ada waktu yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas, kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari ke-9, Abu Nawas tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi menuju istana. Ia menghadap Baginda Raja untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati, Baginda Raja akan mendengarkan apa yang diinginkan Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usul itu?" tanya Baginda Raja. "Hamba akan
akan memindahkan istana Baginda yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban, yang kebetulan hanya kurang dari 20 hari lagi. Kalau hanya itu usulmu, baiklah, kata Baginda Raja. Satu lagi Baginda Raja, ucap Abu Nawas menambahkan. Apalagi? Tanya Baginda Raja. Hamba mohon, Baginda Raja menyembelih 10 sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin, kata Abu Nawas. Usulmu kuterima, pungkas Baginda Raja. Abu Nawas pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh, nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudra pun Abu Nawas mampu melakukannya. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas. Tetapi sebagian rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinantikan telah tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan sholat hari raya Idul Adha. Dan seusai sholat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih, lalu dimasak, kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana, diikuti oleh rakyat. Sesampai di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja. Ampun Tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi? Tanya Abu Nawas. Tidak ada, jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Benar, Baginda Raja akhirnya tidak sabar. Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku? Tanya Baginda Raja. Hamba sudah siap sejak tadi, Baginda, kata Abu Nawas. Apa maksud engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang kau tunggu? Tanya Baginda masih diliputi perasaan heran. Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan perintah Paduka, kata Abu Nawas. Baginda Raja Harun al-Rashid pun terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa terhindar dari hukumannya. Sobat Ahzul rahimakumullah, cerita lucu Abu Nawas ini bermula ketika suatu hari dalam perjalanan Baginda Raja merasa perutnya sedang sakit dan sudah tidak bisa lagi diajak kompromi. Saat itu juga ia meminta para pengawal mendampinginya ke sungai demi menuntaskan hajatnya. Kebetulan sungai mengalir ke arah selatan. Sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat, jika Baginda Raja sedang buang hajat di sungai, maka rakyat dilarang keras buang hajat di sebelah utaranya raja, sebab dikhawatirkan kotoran tersebut akan mengalir ke arah selatan dan mengenai Baginda Raja. Bagi yang melanggar, maka akan mendapat hukuman berat. Namun, kali ini peraturan tersebut tidak diindahkan oleh Abu Nawas. Dia dengan santainya ikut buang hajat di sebelah utara, agak jauh dari Baginda Raja. Sang Baginda Raja sedang asyik buang hajat, tiba-tiba ada suatu benda yang menyenggol bokongnya. Tanpa berpikir panjang, benda tersebut langsung dipegang dan dilihat oleh Baginda Raja. Ternyata benda itu adalah kotoran manusia. Raja langsung menyuruh para pengawal menyusuri sungai di sebelah utara dan mencari tahu siapa orang yang buang hajat. Benar saja, terlihat sosok Abu Nawas sedang buang hajat dengan santainya. Saat itu juga, para pengawal
langsung menangkap dan membawanya ke hadapan Baginda Raja untuk dihukum. Ketika di depan Baginda Raja, Abu Nawas protes kenapa ditangkap dan dihukum. Raja pun menjelaskan bahwa perbuatan Abu Nawas telah melecehkan privasinya dan menginjak-injak harga dirinya sebagai seorang raja. Kamu memang keterlaluan, Abu Nawas. Berani-beraninya kau buang hajat di sebelah utaraku, sehingga kotoranmu mengenai bokongku. Kau harus menerima hukuman, bentak raja. Maaf, tunggu sebentar Paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Kali ini tidak ada lagi ampun bagimu, Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Tunggulah sebentar, tolong beri hamba kesempatan untuk menjelaskannya. Hamba melakukan itu semua karena sangat menghargai engkau, Paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja langsung sedikit tertegun. Ia penasaran dengan apa yang akan disampaikan oleh Abu Nawas. Perbuatan seperti itu kau bilang menghormatiku? Tanya Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, selama ini kan jika Paduka mengadakan perjalanan dengan rakyat ataupun pengawal, tidak ada satupun dari mereka yang berani mendahului jalannya raja. Begitu juga dengan hamba, Paduka yang mulia. Ketika hamba ikut rombongan Baginda, posisi berjalan hamba tidak berani mendahului Baginda. Itu hamba lakukan karena menjaga tata krama sopan santun kepada Baginda Raja, jawab Abu Nawas. Iya, itu bagus dan memang harus seperti itu. Tapi apa hubungannya dengan perbuatanmu sekarang ini? Tanya Raja lagi. Begini Paduka yang mulia, hamba ingin menghormati Paduka tidak setengah-setengah. Ketika buang hajat, hamba memilih di sebelah utara Baginda, dan hal ini hamba lakukan karena khawatir jika di sebelah selatan Baginda sedang buang hajat, maka nanti kotoran hamba tidak sopan kepada kotoran Baginda karena sudah berani berjalan mendahului kotoran Baginda. Itu semua hamba lakukan karena rasa hormat kepada kotoran Baginda, ngeles Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Raja malah tertawa terbahak-bahak. Ia tidak jadi marah dan menghukum Abu Nawas, tapi malah memberinya hadiah karena alasannya masuk akal dan telah menghibur Baginda Raja.